Di tengah duka akibat tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur, langkah cepat Raffi Ahmad ikut menjadi sorotan publik. Ia diketahui langsung mendatangi lokasi kejadian pada malam yang sama bersama Sufmi Dasko Ahmad sebagai bentuk kepedulian. Kehadirannya disebut murni spontan atas dasar kemanusiaan, di mana ia meninjau kondisi di lapangan sekaligus menjenguk korban yang tengah dalam proses evakuasi setelah insiden tersebut terjadi. Proses penanganan masih terus berjalan, sementara investigasi dilakukan untuk memastikan penyebab pasti insiden. Di tengah situasi itu, kehadiran figur publik seperti Raffi Ahmad menjadi simbol empati. Meski sebagian publik tetap menilai yang lebih penting adalah perbaikan sistem keselamatan agar tragedi serupa tidak terus berulang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Update korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain Cikarang di Bekasi, Jawa Barat. 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Turut berduka cita atas tragedi kecelakaan ini. Mari sejenak kita luangkan waktu untuk mengirimkan doa dan Al-Fatihah untuk para korban. Semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, serta korban yang mengalami luka dan sekarang masih dirawat, semoga lekas diberikan kesembuhan dan kesehatan. Semoga ke depan pemerintah benar-benar melakukan perbaikan tata kelola transportasi di tanah air agar keselamatan tidak hanya menjadi slogan, tapi prioritas yang harus diutamakan. Jangan sampai setiap berita kecelakaan hanya menjadi berita yang hilang begitu saja tanpa ada perbaikan yang nyata. Karena keselamatan itu adalah hak, bukan bonus, ya. Semoga ke depan tidak ada lagi tragedi kecelakaan seperti ini. Semoga transportasi tanah air menjadi lebih baik. Terima kasih. Guys, kronologi kecelakaan komuter lain yang merenggut 4 orang korban jiwa dan puluhan orang lainnya luka-luka di Bekasi Timur tadi malam, guys. Nah, kecelakaan antara komuter lain di Bekasi Timur dan juga kereta Argo Anggrek ini disebabkan oleh kecelakaan sebelumnya, guys. Menurut keterangan warga nih, guys, awalnya pukul 20.50 itu ada sebuah taksi Sun SM itu yang mogok di tengah perlintasan kereta. Nah, pada saat yang sama nih, ada KRL atau komuter lain yang ingin melaju juga, guys, di perlintasan itu. Tapi memang karena ini mobilnya mogok, kan jadi nggak bisa bergerak. Udah dikasih peringatan, tin gitu, tetap nggak bisa bergerak, sehingga terjadilah tabrakan. Kemudian taksi itu terseret 50 meter dan kereta yang menabrak itu juga berhenti, guys, sesuai dengan prosedurnya. Nah, pada saat yang berdekatan nih, itu ada kereta lain, guys, yang tujuan dari Jakarta menuju Cikarang itu berhenti dan menurunkan penumpang di stasiun Bekasi Timur. Pada saat mau melaju nih, mau berangkat nih, itu si masinisnya melihat kok ada kayak kereta berhenti di depan. Nah, pada saat kereta kedua tadi mau melaju nih, guys, itu ada kereta cepat Argo Bromo itu tujuan dari Surabaya menuju Jakarta itu menabrak, guys, kereta bagian belakang si KRL kedua tadi. Dan gerbong yang paling belakang itu adalah gerbong perempuan, sehingga kemungkinan besar korbannya adalah perempuan-perempuan, guys. Sampai dengan berita ini diturunkan, itu ada 4 orang meninggal dunia dan 74 orang lainnya luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit yang terpencar, guys. Dan pihak taksi Sun FM itu menyatakan bahwa mereka siap bertanggung jawab dan mereka siap akan mengusut tuntas terkait dengan kronologi kecelakaan ini. Pokoknya kita doain ya, guys, ya, semoga korban luka-luka itu cepat diberikan kesembuhan dan seluruh korban jiwa keluarganya itu diberikan kelapangan dada ya, guys, ya, dan kita semua hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rek, aku itu kan jam 8 itu kan mesti udah tidur jam 9 gitu ya. Terus pas bangun tadi jam 3 aku tuh buka HP dan yang tak lihat kan grup keluarga aku. Di situ kata anakku tuh ada kecelakaan KRL. Lalu aku lihatlah di medsos. Sedih banget ya. Aku itu pengguna kereta api. Jadi mau ke Jakarta, ke Bandung. Ke Jakarta itu ada pesawat, tapi aku tuh pasti milih naik kereta. Satu ya emang aku agak takut naik pesawat. Kedua ya tak pikir kalau naik kereta bisa sambil beresin kerjaan atau apa.
Dan yang sering aku sering pakai itu Argo Bromo Anggrek gitu loh, karena itu yang paling cepat. Ini malah kecelakaan, jadi nabrak KRL yang isinya itu banyak orang yang baru pulang kerja dan penuh, dan itu kereta yang isinya penumpang perempuan gitu loh. Mereka baru pulang kerja, pengen cepet ketemu keluarganya, tapi malah kena musibah. Iya, memang musibah bisa terjadi di mana aja. Nggak tahu siapa yang salah, nggak tahu siapa yang menyebabkan, nggak ngerti ya. Yang pasti ini musibah gitu loh. Ya, aku mendoakan semoga yang menjadi korban itu, yang MD itu husnul khotimah, dan yang luka-luka atau belum bisa dievakuasi segera bisa dievakuasi dan segera mendapatkan pertolongan. Sedih pasti karena aku sering menggunakan kereta api. Ya, semoga ini enggak terulang lagi kejadian seperti ini. Sama-sama hati-hati, sama-sama bisa sabar ya, apalagi kalau kereta api itu kan ya mungkin kontrolnya itu juga nggak gampang gitu ya. Mungkin yang pengendara mobil juga sabar kalau lewat perlintasan itu, yang palang pintunya itu sabar deh ya. Yes, mari kita ucapkan turut berduka cita atas kejadian nih kereta saling bertabrakan gara-gara taksi hijau ini, guys. Memang hari sial tuh nggak ada di kalender, tapi kedepannya apapun itu kita lebih berhati-hati. Saya baca-baca, saya denger-denger katanya taksi ini tuh mogok di jalan kereta. Terus bapak supirnya malah minggir, rokok dulu, ngopi. Kalau nggak salah dia live streaming. Gara-gara kebodohan orang-orang seperti ini mengakibatkan 3 kereta, guys, 3 kereta mengalami insiden ini, dan korbannya ya kita berduka cita, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan dan diampuni segala dosanya. Oke. Itu semuanya perempuan, bahkan beberapa sebagian korban itu baru melahirkan, guys. Jadi dia tuh cuti kerja, itu baru mau berangkat kerja karena ada botol pumping ya itu di area sekitar. Bisa bayangin gak sih, anaknya nunggu di rumah, maknya pulang kerja, tapi ternyata yang datang ini buat pelajar kita semua, guys. Aku tuh sering banget lihat waktu aku tinggal di Jakarta, itu tempat penutup jalan, naik turun jalan itu udah turun, itu motor masih banyak banget yang terobos, padahal udah turun sampai bunyinya pem. Mereka masih sempet-sempetnya terobos. Bahkan pernah dulu di video ada orang yang sampai ketatap palangan tuh gedebek, itu tuh banyak banget kejadian seperti itu. Itu artinya apa? Orang kita tuh nggak bisa sabar, nggak terlalu rakus. Kalau kalian berteriak pejabat itu rakus, emang kalian nggak rakus? Kalian rakusnya dari hal-hal yang lain gitu. Bu, yuk belajar sabar gitu loh. Emang sih hidup takdir semua tuh di tangan Tuhan. Tapi kalau seandainya kamu melakukan hal jebret gitu ya, kamu udah berakhir hari itu gitu loh. Intinya mulai dari sekarang hati-hati, kalau ada kereta udah ada bunyi pelangnya tuh berhenti. Dan denger-denger katanya mau ada pelang nggak ada pelang, guys, itu kalau seandainya ada kereta itu pasti terdengar kok dari jarak jauh. Mendingan berhenti dulu, tengok kanan kiri, sabar sih, berhenti 5 detik aja atau 5 menit, itu nggak akan ngubah segala-galanya kok, kecuali ambulans itu baru buru-buru. Kalau kalian nggak kerja di ambulans, nyantai dikit, kenapa sih? Akhirnya gara-gara kebodohan satu orang seperti ini, yang jadi korban tuh banyak, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan bayi yang baru, maksudnya yang jadi korban ini loh, ya kan? Anaknya kehilangan sosok ibu dia tuh kehilangan sosok anak, suaminya dia tuh kehilangan sosok istri, bayangin aja. Dan 84 orang luka-luka, mudah-mudahan diberi kesembuhan, terus bisa beraktivitas seperti biasa. Dan akhirnya pemerintah, mau nggak mau itu punya pemerintah apa swasta saya nggak tahu, harus ngeluarin uang untuk pembenaran, pembetulan, ini itu. Dan kalau seandainya itu punya pemerintah, saya belum baca sih, itu juga dari uang pajak kalian yang kalian bayarin. Karena dasit, ingat ya guys, hati-hati berkendara, pelan-pelan, alon-alon asal kelakon, dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, kesehatan, lebih belajar sabar itu loh guys, sabar. Kalau ada orang nyebrang, kasih, ya kan?
nggak usah terlalu ngebut-ngebut. Kalau sana kerjanya macet, berangkat sebelum hari jamnya itu loh. Perkirakan sini sana 1 jam, berarti kamu bangunnya lebih early, lebih pagi daripada nggak ngebut-ngebut kayak gitu. Ada orang nyebrang kasih jalan, ya kan? Baik loh kayak seperti itu. Jadi orang itu tuh nyantai, apa namanya, hidupnya tuh damai tuh, dari apa-apa diburu-buru juga nggak bikin kamu kaya gitu loh. Kerja tuh yang penting giat, ya kan? Alon-alon saya kelakon, tapi nggak malas juga gitu. Jadi kita doakan semua korban, ya kan, dan orang tua dari si korban itu diberi kesabaran, keluarga dari korban intinya diberi kesabaran, ketabahan, ya itu sih. Dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, selamat lah dari apapun itu, asal kita hati-hati.